Ikhwan ya, hari ini jadwalnya Ikhwan. Raihan Bapak. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mungkin kita balik lagi ke kultum sebelumnya, yaitu kultum menjaga lingkungan aja ya teman-teman. Karena Rehan belum nyiapin materinya, cuman ada yang lingkungan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini mari kita refleksikan tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya dan mempercayakannya kepada manusia sebagai khalifah. Sayangnya dalam beberapa dekade terakhir, kita sebagai manusia sering lupa akan tugas kita untuk menjaga dan merawat lingkungan. Penebangan hutan yang tidak terkontrol, polusi udara, dan limbah plastik adalah beberapa contoh dampak negatif dari ulah manusia terhadap alam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjadi pelindung alam dan tidak merusaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pohon atau menanam biji, kemudian burung, manusia atau binatang makan darinya, melainkan akan dicatat sebagai sedekah baginya. Untuk itu, mari kita berkomitmen menjaga lingkungan sekitar kita dengan tindakan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, atau mendaur ulang. Kita dapat memberikan kontribusi positif bagi alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesadaran untuk menjaga amanahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bapak, terima kasih juga. Banjir. Buang sampah sembarangan. Wali kota. Wali kotanya korupsi. Baik, Abdul. Lahan penyerapan airnya, Pak, semakin berkurang. Iya. Ya Bapak, terima kasih juga. Giliran kelompok Maya, Bapak. Bang Rifki udah ada belum? Ya. Sebelumnya izin share screen ya, Pak. Sebelum masih loading ini. Mohon maaf Maya, kelompok Abdul dan Adel dulu. Oh, emang kemarin kelompok berapa? Baru kelompok Tegar kemarin teh sama itu sama Satri. Oh, kirain Tegar kelompok 3 ya. Mata kuliah satu lagi lupa. Maaf Abdul. Terlalu bersemangat ini mah Pak, punten. Ini yang share screen-nya ada apa Bapak? Muni. Bentar. Ya Bapak sebentar. Izin.
Bapak mohon maaf ya sebentar ininya nge-lag laptopnya. Kurikulum baru Menteri Pendidikan oleh Prof. Abdul Muti. Materi pelajaran yang sangat tinggi, walaupun kata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami yang akan kami sampaikan kali ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang berkenan untuk menyimak materi kami sampai akhir. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang transisi sekolah SMK dari sekolah SMK ke dunia kerja. Nah, sebelumnya kenapa sih kami membahas materi ini? Next, boleh. Nah, sekolah menengah kejuruan atau SMK menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nah, oleh karena itu kita membahas tentang transisi dari sekolah SMK langsung ke dunia kerja. Nah, adapun tujuan utama ataupun tujuan khusus dari sekolah SMK ini, yang pertama, tujuan utamanya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan khususnya itu, yang pertama, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir sesuai dengan skillnya. Dan yang kedua itu, menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, dan mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Boleh di next. Next lagi. Sebelumnya. Nah, sekolah vokasi ataupun SMK ini juga dirancang untuk memberikan keterampilan yang praktis yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan yang diharapkan siap untuk memasuki dunia kerja dengan kemampuan yang memadai. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak lulusan mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengalaman kerja, minimnya keterampilan tambahan yang diperlukan oleh industri, serta ketidakcocokan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, oleh karena itu, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan itu yang paling tinggi dari lulusan SMK. Boleh di next ke yang data. Data ini dari BPS Sakernas pada Agustus 2023. Jadi emang dari 2021 sampai 2023 itu paling banyak pengangguran itu lulusan SMK gitu. Nah, next lagi, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada Agustus 2023, lulusan sekolah menengah atau kejuruan SMK menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 8,6%. Angka ini lebih tinggi dari lulusan diploma ke atas, sekolah dasar, dan tidak pernah sekolah. Nah, mengapa sih lulusan SMK menjadi top lokal pengangguran di Indonesia? Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Abdul. Mungkin terima kasih kepada Adea yang telah menyampaikan poin-poin penting mungkinnya yang sebelumnya. Nah, di next slide selanjutnya itu mengapa lulusan SMK menjadi top lokal pengangguran di Indonesia. Boleh di next.
Nah, di sini tuh ada yang pertama ada limited work, terbatasnya lapangan kerjaan. Di sini udah pada tahu mungkin ya, di sini tuh lapangan pekerjaan yang semakin menyempit, tetapi lulusan-lulusan yang dari vokasi itu semakin banyak gitu dari siswa-siswanya gitu. Nah, yang kedua ada low quality, rendahnya kompetensi lulusan. Yang ketiga ada potensial urge, tidak mementingkan potensial. Artinya apa? Dia mementingkan untuk diri sendiri, tetapi tidak bekerja sama dengan tim. Yang keempat ada teacher, kurang jumlah dan kurangnya kualitas guru produktif di SMK. Dan yang kelima ada facilitation, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi. Nah, yang next selanjutnya, slide. Nah, ada peran institusi pendidikan dan peluang magang. Institusi, sebentar. Institusi pendidikan dan peluang magang memiliki peran penting yang krusial dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di pasar kerja. Pemahaman yang mendalam mengenai fungsi keduanya dapat membantu meningkatkan kesiapan kemampuan lulusan vokasi. Nah, di sini tuh peran institusi dalam pendidikan dalam program-program magang itu tuh sangat penting gitu. Apalagi di dunia era digital saat ini gitu, yang memerlukan kecanggihan teknologi, perlu pemahaman secara mendasar, dan tingkat dari dasar itu tuh menuju program ke kerja gitu, menuju program ke dunia tingkat kerja. Nah, ada peran kolaborasi antara pendidikan, dunia vokasi, dan industri. Nah, di sini ada institusi pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan dapat memberikan siswa akses ke pelatihan praktis, magang, serta kesempatan belajar yang relevan. Hal ini tidak hanya memperkaya keterampilan teknik siswa, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar. Artinya apa? Kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dan industri sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ada juga pengembangan soft skill sebagai penunjang kesuksesan karir. Di luar keterampilan teknis, lulusan vokasi memiliki soft skill yang baik, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, serta mengelola waktu dengan efektif menjadi sangat penting di lingkungan kerja. Nah, siswa yang mendapatkan pelatihan soft skill sejak dini cenderung lebih siap dalam berinteraksi dan bekerja dengan rekan kerja atau atasan, yang pada akhirnya mendukung kesuksesan karir mereka. Dan next slide. Di sini ada kompetensi yang dibutuhkan di era industri 4.0. Pemahaman tentang teknologi digital, data analitik, kecerdasan buatan, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Kompetensi ini menjadi semakin krusial bagi lulusan vokasi agar mampu bersaing di dunia kerja yang berbasis teknologi. Nah, perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan keterampilan baru yang di berbagai bidang. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan vokasi perlu memperbaharui kontennya agar sesuai dengan tren di zaman sekarang gitu, di Gen Z ini. Dan ada tantangan yang dalam membangun kesiapan mental dan sikap profesional. Sikap mental dan sikap profesional adalah faktor penting yang mendukung keberhasilan transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Nah, sangat penting sekali ya atas kesiapan mental dari SMK vokasi itu tuh, dari kesiapan mentalnya gitu, seperti sikap tanggung jawab, ketekunan, dan adaptabilitas sangat diperlukan di dunia kerja yang penuh tekanan. Pengembangan karakter ini perlu menjadi bagian dari pembelajaran di institusi pendidikan vokasi untuk mempersiapkan siswa menghadapi lingkungan kerja yang sesungguhnya. Dan ada yang terakhir, ada dukungan layanan karir di institusi vokasi. Nah, dukungan layanan karir di sekolah vokasi untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi pasar kerja. Layanan ini dapat berupa konseling karir, pelatihan wawancara, dan workshop persiapan kerja. Nah, seharusnya
institusi yang menyediakan bimbingan karir, pelatihan wawancara, serta lokakarya penulisan CV dan surat lamaran dapat mempersiapkan kesiapan lulusan dalam mencari pekerjaan. Dengan bimbingan ini, siswa memiliki peluang besar untuk memahami pasar kerja, mengenali jalur karir potensial, dan memaksimalkan peluang mereka setelah lulus. Nah, di sini banyak ya dukungan-dukungan yang harusnya ditekankan di dunia vokasi tentang kurikulum yang harus diupdate, tentang pengembangan soft skill. Kadang dari dunia vokasi itu tuh tidak semena-mena gitu. Kadang ada yang tidak cocok dengan jurusannya sehingga tidak dapat mendapatkan dunia pekerjaan yang sesuai gitu dengan kompetensi dirinya sendiri gitu. Dan yang terakhir kesimpulan mungkin ya di next slide. Jadi, transisi dari pendidikan vokasi ke dunia kerja adalah tantangan besar bagi lulusan. Meskipun dirancang untuk mempersiapkan keterampilan praktis, banyak lulusan kesulitan menemukan pekerjaan karena tidak sesuaian antara keterampilan yang diajarkan dan yang dibutuhkan industri. Tingkat pengangguran tinggi disebabkan oleh kurangnya pengalaman kerja dan perubahan cepat dalam tuntutan pasar. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, lulusan perlu cepat beradaptasi. Dukungan institusi pendidikan melalui program magang, bimbingan karir, dan pengembangan soft skill sangat penting untuk meningkatkan kesiapan mereka. Revitalisasi kurikulum dan kolaborasi yang lebih erat antara pendidikan dan industri yang juga diperlukan. Dengan pendekatan yang tepat, lulusan dapat mendapatkan pekerjaan dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin dari materi yang disampaikan cukup disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang gitu dan ada yang perlu didiskusikan, mangga diskusikan bersama. Terima kasih. Itu belum dihapus, Bapak. Yep.
Ini tuh materi yang di slide ini ngambilnya dari materi di website gitu, ada dari UPI Bapak, dari sananya tuh gini gitu. Terus di Agus di yang di bawahnya baru ada translatein. Eh, mungkin apa ya Pak? Ada yang bisa membantu mungkin. Mungkin karena kalau karena yang apa namanya di industri 5.0 tadi Bapak, karena banyak yang udah tergantikan sama digital dan teknologi, jadi tenaga kerja manusia tuh udah banyak, lumayan cukup banyak tergantikan gitu, jadi lapangan kerjanya terbatas.
Mungkin dari Maya ya Pak, karena kelompok Maya juga nanti membahas hal ini. Di fasilitas ini ngejelasinnya kurang fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi. Jadi misalkan di suatu sekolah itu untuk fasilitas penunjang pembelajarannya kurang, kayak misalkan kan yang Bapak bilang kalau misalkan anak SMK praktek itu menggunakan dunia kerja kayak bentukan tempat belajar itu kayak dunia kerja asli. Nah, sedangkan itu membutuhkan biaya yang cukup besar kan untuk misalkan anak TKRO untuk membeli sebuah mobil gitu atau gimana. Kalau mereka gak punya investor kan harus ngedanai diri mereka sendiri gitu kan. Terus kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi juga dari sekolahnya kadang kan gitu kata Bapak guru PAI ngajar ngajar misalkan jurusan TKRO padahal dia guru PAI. Nah, harusnya mungkin dari sekolahnya bisa memfasilitasi dia buat uji kompetensi atau enggak dianya ikut pelatihan gitu sebelum terjun ke dunia TKRO misalkan gitu. Kurang itu kurang dari sekolahnya dan juga mungkin ada peran dari pemerintah yang harusnya ada program untuk mengatasi hal itu. Mungkin Pak gitu. Bapak mungkin bukan menambahkan, tapi ini sifatnya diskusi sebelum melanjut ke yang lain mungkin. Nah, dari teacher yang kurangnya jumlah dan kurangnya kualitas guru produktif, nah apa solusi yang kedepannya gitu dari pihak pemerintah maupun sekolah ataupun tenaga pendidik buat kedepannya memperbaiki kesenjangan dari guru-guru tersebut, Pak? Iya, Bapak betul.
Bapak mungkin ini Bang Maya mau nanya ke Bapak ya. Kan dari saya dikasih Maya lihat dia tahun-tahun Maya banyak yang lulusan SMK, tapi endingnya dia pekerjaannya nggak sesuai sama jurusan yang ia tempuh kemarinnya itu pasti SMK-nya. Nah, mungkin banyak juga yang nggak sesuainya tuh emang benar-benar nggak linear gitu Pak. Misalkan ada yang tahun Maya kerjanya di TKJ dan juga di TKRO, tapi mereka jadi barista ataupun jadi apa namanya, pokoknya pekerjaan yang nggak sesuai sama pendidikan dia. Mungkin menurut Bapak solusi apa yang bisa Bapak berikan gitu untuk menanggulangi hal itu? Misalkan kata Bapak misal kalau misalkan dia harus punya rencana sebelum masuk SMK gitu. Kan rezeki orang beda-beda ya Pak. Harus punya rencana ini tapi nggak sesuai dengan rencana untuk menanggulangi yang tadi Adel bahas juga pengangguran lebih banyak dari SMK yang bisa kita sosialisasikan gitu ya ke anak-anak SMK itu seperti apa Pak? Enggak Bapak baru dengar.
Siapa? Kesimpulannya itu transisi dari pendidikan vokasi ke dunia kerja adalah tantangan besar bagi lulusan. Kesimpulan, meskipun dirancang untuk mempersiapkan keterampilan praktis, banyak lulusan kesulitan menemukan pekerjaan karena tidak sesuai antara keterampilan yang diajarkan dan yang dibutuhkan oleh industri. Tingkat pengangguran tinggi disebabkan oleh kurangnya pengalaman kerja dan perubahan cepat dalam tuntutan pasar. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, lulusan perlu cepat beradaptasi. Dukungan institusi pendidikan melalui program magang, bimbingan karir, dan pengembangan soft skill yang sangat penting. Untuk meningkatkan kesiapan mereka, revitalisasi kurikulum dan kolaborasi yang lebih erat antara pendidikan industri juga diperlukan. Dengan pendekatan yang cepat, lulusan dapat mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oh iya, Pak. Ya, yang tepat. Bapak izin, eh, kalau dari pengalaman Cynthia sendiri di SMK 2 itu ada BK yang kita bisa konsultasi gitu, tapi emang seringnya nggak apa sih, nggak diharuskan gitu nih Pak. Jadi yang mau aja konsultasi gitu. Terus biasanya tuh konsultasinya tuh di akhir-akhir tahun terakhir di sekolah. Jadi kayak mau melanjutkan kemana nih, mau melanjutkan studi ataukah mau melanjutkan di dunia profesional gitu. Nah kayak gitu paling kalau di pengalaman Cynthia bimbingan karirnya itu di ke BK jadinya tuh kalau di sekolah kayak gitu Pak. Bahwa mungkin untuk jawabannya sama kayak Cynthia karena pas di sekolah Maya juga ada bimbingan karir di BK. Cuman bedanya kalau di sekolah Maya dijadwalkan dari kelas 11 dijadwalkan 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali. Nanti kita berkunjung ke ruang BK untuk konsultasi dan kedepannya ada mau kerja kuliah atau wirausaha di bidang apa. Nanti kalau misalkan udah fix dibimbinglah sama BK untuk ke tujuannya gitu. Kalau buat kelas Maya banyak bawa. Cuman emang gak semuanya sih. Gak semuanya siswanya antusias untuk berkonsultasi gitu.
Ada Bapak. Ada Bapak. Melanjutkan antara ke SMA atau ke SMK biasanya? Iya. Iya, di SMP, misalkan mau dilanjutkan ke SMK atau ke SMA biasanya kayak gitu kalau dulu Cynthia. Kalau nggak salah inget. Iya sama Pak gitu. Terus tambahan mungkin buat ngurus itu Pak, ngurus anak-anak yang suka ya kenakalan remaja gitu. Kalau SMP. Kalau kalau yang di SMA memang bener Pak ini SMA ya. Apanya Bapak? Iya. Iya, jadi kan guru BK-nya ada 4 Bapak. Konseling dua-dua buat ngurus-ngurus anak-anak yang agak kayak gitu. Salah satu. Ada. Iya Bapak.
Terima kasih kepada semua yang telah berdiskusi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk minggu depan kita UTS mata kuliah vokasi. Ada kisi-kisinya nggak Pak? Oke. Oh, Cynthia juga udah happy. Pertanyaannya sama. Gimana Pak? Ya justru itu Pak, kalau mengarang itu suka agak gitu. Bapak. Bapak berarti dari materi yang sudah dipresentasikan sama yang udah Bapak sampaikan ya? Kemungkinan. SMKI. Aduh. Oh iya, KKN. Iya, yang 9 itu ya Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Untuk linknya masih tetap di sini ya.